Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama tim Sinergi Pertanian Ramah Lingkungan. Baik teman-teman semuanya yang menyimak video ini, kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Kami di sini hanya sekedar ingin berbagi kepada teman-teman semuanya yang mungkin belum paham dan memerlukan informasi seputar pertanian ramah lingkungan. Nah, teman-teman, di sini kita harus melakukan pemupukan yang berimbang antara pupuk makro mikro ya. Nah, di sini unsur hara dalam tanah yang terkandung dalam media lahan kita terdiri atas mikroba yang sangat diperlukan oleh tanaman. Tentu saja teman-teman menginginkan tanaman yang baik, sehat dan optimal sehingga hasil panennya meningkat dengan biaya yang hemat. Asal sekedar hidup saja tapi tanamannya bisa meningkat. Kalau asal hidup, mungkin semua tanaman yang berbiji ya akan hidup ketika kita tanam di lokasi, tapi belum tentu tanaman tersebut menghasilkan panen yang meningkat. Dan sudah jelas pasti tanaman yang meningkat ini dari tanaman yang hidup. Nah, jadi teman-teman di sini harus melakukan pemupukan yang berimbang, terutama menjaga unsur hara dalam tanah, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita hanya mengandalkan pupuk sintetis itu tidak menjamin pertanian yang jangka panjang. Karena semakin lama kita aplikasikan tanpa memberikan kompos atau bahan-bahan organik pada tanaman kita, maka lahan kita akan semakin lama semakin tandus. Jadi di sini kita harus mengaplikasikan kompos. Nah, teman-teman, di sini kami ingin berbagi bagaimana cara untuk memberikan bahan-bahan organik ini dengan cara yang sangat sederhana dan simple. Nah, ketika mungkin kita anjurkan dari petugas pertanian lapangan pembuatan kompos dengan memerlukan bahan yang cukup banyak dan mungkin perlakuan yang cukup lama untuk proses komposnya sekitar 4 mingguan ya, dan belum juga peneduh dan sebagainya. Nah, di sini kami memberikan solusi untuk teman-teman semuanya bahwa pupuk kandang yang akan digunakan untuk di media lahan ini boleh pupuk kandang yang mentah ya. Nah, jadi tidak harus pematangan dulu karena ada eco farming, teman-teman. Ini adalah pasukan mikroba yang siap untuk memasak pupuk kandang ini. Nah, jadi begitu ya. Kenapa harus kita matangkan dulu atau kita kompos dulu pupuk kandang mentah itu? Karena teman-teman harus kita ketahui bahwa pupuk kandang yang masih mentah itu mengandung dua golongan bakteri, yaitu bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan. Nah, di sini permasalahannya teman-teman ya. Bakteri yang merugikan akan mengganggu akar. Ketika akar sudah terserang, akar ini mulutnya akan tertutup seperti diperbal, dan sebanyak apapun nutrisi dan unsur hara dalam tanah ketika ada bakteri sudah menyerang tidak akan tersap dan dengan optimal, teman-teman. Bahkan tanaman kita akan mengalami gagal ya, atau layu fusarium atau layu bakteri dan sebagainya, teman-teman. Ini permasalahan di awal, kita harus menghilangkan dulu bakteri yang merugikan atau bakteri patogen. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan bakteri patogen ini dengan cara yang sangat sederhana dan hemat waktu dan hemat biaya juga, teman-teman ya. Kita aplikasikan Agen Hayati Plant Protector. Setelah pupuk kandang disebar ke lahan, teman-teman aplikasikan dengan cara dispray 7 hari sebelum penanaman. Nah, Agen Hayati ini untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang bisa mengganggu tanaman ini dengan cara dispray ya ke lokasi. Jadi ini akan bereaksi untuk menyerang atau menghilangkan dulu bakteri-bakterinya. Agen Hayati juga, teman-teman, sangat aman ya. Jadi ini untuk membunuh bakteri saja tanpa
mengganggu organisme ya, atau mematikan organisme yang lain, karena ini bukan bahan sintetis teman-teman. Jadi ini bahan mikroba juga yang khusus untuk menyerang bakteri-bakteri pengganggu tanaman saja, tanpa mengganggu organisme yang bisa menguntungkan bagi tanaman. Jadi jangan salah aplikasi teman-teman. Ketika kita berniat untuk menghilangkan bakteri jahatnya, malah bakteri yang menguntungkan juga ikut hilang begitu teman-teman. Jadi pekerjaan kita akan sia-sia. Jadi ini adalah solusi untuk teman-teman. Agen Hayati ini aplikasikan di langkah awal, karena tanaman yang sudah terserang teman-teman ini sangat sulit untuk dipulihkan ya. Nah, jadi jangan tunggu tanaman ini terserang. Jadi langkah awal penting penghilangan bakteri patogen ini, yaitu dengan agen Hayati Plant Protector. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah pengaplikasian agen Hayati Plant Protector seling 3 hari, aplikasikan Eco Farming Original. Eco Farming Original ini bertujuan untuk pematangan kompos yang teman-teman aplikasikan dan membantu perombakan unsur hara. Eco Farming ini adalah sebuah pasukan mikroba yang siap untuk memasak ya bahan-bahan organik yang terkandung di media lahan. Dan Eco Farming ini juga bukan sekedar ngolase saja teman-teman, tapi Eco Farming mengandung nutrisi yang lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga tanaman akan kuat daya imunitasnya, sehingga bisa kebal terhadap serangan hama dan penyakit. Aplikasikan rutin sesuai arahan atau SOP yang tertera di kemasan Eco Farming ya. Jadi untuk teman-teman ini bisa menghemat biaya, bisa menyuburkan lahan, bisa meningkatkan hasil panen. Salam dari tim Sinergi Pertanian Ramah Lingkungan, semoga ini bermanfaat. Salam lahan subur, petani makmur, biaya hemat, hasil meningkat. Salam petani cerdas luar biasa.